warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan atau sedikit berbagi ilmu tentang manfaat puasa untuk pengendalian berat badan. Di sini saya akan menyampaikan 3 bagian dari materi saya, yaitu pertama pendahuluan. Nanti kita akan sedikit membahas nih, apa sih kaitannya berat badan dan permasalahannya di Indonesia. Kemudian bagaimana manfaat puasa untuk pengendalian berat badan. Kemudian nanti ada sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Di Indonesia sendiri kita kenal di gizi itu namanya double burden malnutrition. Jadi masalah gizi itu bukan hanya masalah gizi kurang saja. Jadi mungkin adik-adik dan juga para peserta di Zoom dan juga YouTube, kita harus berpikir lebih luas. Bukan hanya permasalahan gizi kurang saja yang harus menjadi perhatian, tapi salah satunya itu adalah status gizi lebih atau overweight ataupun obes. Dan di sini kita bisa lihat ya, ternyata prevalensi dari obesitas di Indonesia menurut data Riskesdas selama tiga periode Riskesdas itu mengalami peningkatan. Ini luar biasa dan peningkatannya cukup besar. Dari tahun 2007 kita bisa lihat prevalensi obesitasnya itu 11%, kemudian naik di 2013 menjadi 15%, dan data Riskesdas terakhir itu menunjukkan bahwa obesitas di Indonesia itu sudah mencapai 22%. Jadi selalu ada peningkatan. Selanjutnya. Nah, untuk adik-adik dan juga Bapak Guru mungkin agak aware nih, kalau di Indonesia sendiri naik, kalau di Banyuwangi sendiri bagaimana? Nah, di sini saya memperlihatkan bahwa proporsi berat badan lebih dan obes di Jawa Timur juga mengalami peningkatan ternyata. Dulunya yang 2013 sekitar 8,4, sekarang naik jadi 22% untuk di Jawa Timur. Di Banyuwangi sendiri bagaimana? Mungkin bisa saya dilihat di lingkaran merah di sebelah bawah. Banyuwangi ternyata masuk sebagai salah satu kabupaten ataupun kota yang memiliki proporsi obesitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan proporsi Provinsi Jawa Timur. Jadi juga bisa menjadi ini kita ya, menjadi concern kita. Kenapa ternyata proporsi berat badan lebih ternyata lebih tinggi di Banyuwangi. Selanjutnya, nah tadi kita sudah lihat ternyata ada permasalahan obes dan juga gizi lebih di Indonesia itu ternyata malah makin meningkat. Nah, sedangkan sekarang kita sudah memasuki bulan yang istimewa, bulan yang selalu dirindukan dan ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena di bulan ini kita diwajibkan untuk berpuasa, sama seperti diwajibkannya orang-orang sebelum kita agar kita bertakwa. Nah, untuk puasa sendiri, ternyata ada beberapa larangan atau pembatasan yang harus dilakukan. Kita harus menahan diri, bukan hanya menahan diri dari emosi, kemudian merokok, dan salah satunya kita juga harus menahan diri dari makan dan minum, dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Selanjutnya. Nah, jadi tadi kita sudah lihat nih, ternyata prevalensi ataupun proporsi gizi lebih di Indonesia, di Jawa Timur, kemudian di Banyuwangi, itu cukup tinggi. Dan kemudian obesitas. Nah, pasti ada yang mikir, obesitas itu gimana sih caranya? Kok bisa terjadi obesitas? Di sini ada sedikit ilustrasi. Kalau misalnya kita memiliki asupan itu bisa makanan, bisa minuman, itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai dengan apa yang kita keluarkan, maka bisa mencapai berat badan normal. Ataupun metabolismenya itu bisa optimal, jadi semuanya terpakai. Nah, berbeda halnya, kalau misalnya asupan, baik itu dari makanan ataupun dari minuman, itu lebih dibandingkan dengan apa yang kita butuhkan. Nah, ini baru menjadi permasalahan, bisa dilihat sendiri ya. Di organ hati, kemudian di otot, ini adalah organ-organ yang berguna untuk menyimpan cadangan energi kita. Kalau misalnya berlebih, hati ataupun ototnya itu akan menjadi lemak. Jadi konsepnya, jika asupan itu lebih dari kebutuhan, maka akan mengakibatkan overweight ataupun obesitas. Di sini ada beberapa kejadian komplikasi akibat obesitas yang disampaikan oleh Prof. Ketut dari Seminar Kesehatan untuk Publik. Jadi obesitas sendiri kenapa bisa menjadi hal yang sangat harus kita concern, harus kita pikirkan, karena ternyata obesitas bisa membuka komplikasi untuk penyakit lain. Apa saja? Di sini ada stroke, ada jantung, ada depresi, ada diabetes, kemudian ada MAH, gangguan tidur, hipertensi, dan gangguan lainnya.
Bukan hanya obesitas dan juga puasa. Sekarang kita tengah berada di suasana atau kondisi yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dulu kita puasa tenang, bisa sahur on the road, buka on the road. Nah, sekarang sudah tidak bisa. Kenapa? Karena kita sedang berada di tengah kondisi COVID-19. Nah, apa nih hubungannya obesitas dengan COVID? Nah, di sini ada ilustrasi yang menjabarkan bahwa ternyata obesitas ataupun kelebihan berat badan dapat mengakibatkan adanya kemungkinan inflamasi atau radang. Nah, kalau sudah radang, ada virus, ada infeksi, itu jauh lebih mudah masuk. Jadi seperti itu. Nah, secara metabolik, kita bisa lihat di gambar yang sebelah kanan, di paling atas itu ada jaringan adiposa. Jadi lemak itu disimpannya di jaringan adiposa. Kalau misalnya jaringan adiposanya berlebih, lemaknya berlebih, maka akan mendukung ataupun akan mengakibatkan adanya reservoir dari reseptor ACE. ACE itu apa? ACE itu adalah angiotensin converting enzyme. Jadi enzim ini bisa menjadi entry untuk virus corona masuk ke tubuh. Jadi kenapa nih? Ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa ternyata obesitas bisa menjadi salah satu faktor resiko yang lebih tinggi untuk dapat terinfeksi virus COVID ataupun virus corona. Jadi seperti ini ternyata. Tadi juga sudah dijelaskan ya, ternyata komplikasi obesitas itu banyak, kemudian di tengah masa pandemi, kalau misalnya ada obesitas, jauh meningkatkan faktor risiko untuk terkena COVID-19. Kita bisa lihat nih, waktu untuk manfaat puasa sendiri, seperti yang dikatakan oleh Pak Aris tadi, bahwa ternyata salah satu manfaat dari intermittent fasting, atau kita kenal dengan puasa, itu adalah weight loss atau kehilangan berat badan. Jadi beberapa penelitian sudah menjelaskan bahwa ternyata intermittent ataupun periodic fasting, di mana kita kadang makan, kemudian tidak makan lagi. Jadi ada spare waktu, kita makan dan kita tidak makan. Nah, di situ ternyata bisa memberikan efek pada kesehatan. Salah satunya itu untuk bisa mencegah obesitas seperti itu. Nah, tadi kan sudah ada penjabaran ataupun pemaparan tentang intermittent fasting. Ternyata intermittent fasting itu adalah salah satu metode besar di mana isinya itu ada banyak metode-metode lain. Jadi intermittent fasting itu ada banyak metodenya. Yang pertama seperti eat stop eat. Nah, eat stop eat itu seperti apa? Jadi intermittent fasting itu salah satunya bisa sehari ini saya seharian 24 jam tidak makan. 2 hari besoknya saya makan, kemudian tidak makan lagi, 2 harinya makan lagi. Nah, itu intermittent fasting. Ada juga metode lainnya, contohnya alternatif intermittent fasting. Contohnya seperti hari ini saya puasa, besok saya tidak puasa, besoknya lagi saya puasa. Itu seperti puasa kita itu puasa Daud ya. Jadi selang-seling. Ternyata intermittent fasting itu juga punya metodenya seperti itu. Kalau Ramadan bagaimana? Ternyata ada juga. Beberapa tahun terakhir ternyata intermittent fasting juga itu mulai melirik puasa Ramadan yang dilakukan oleh umat muslim. Kenapa? Dari beberapa penelitian ternyata intermittent fasting itu bisa memberikan efek yang baik untuk kesehatan. Tapi ada beberapa hasil yang tidak sesuai atau yang tidak tentu. Terlalu banyak heterogenitasnya, terlalu banyak perbedaannya. Nah, sewaktu kita sudah mulai dilirik di Ramadan fasting oleh umat muslim, muncullah istilah baru yaitu Ramadan diural intermittent fasting. Nah, untuk diural intermittent fasting ini adalah representasi dari pola yang unik yang dilakukan oleh umat muslim. Jadi kita tidak makan dan minum selama kurang lebih 12 sampai 18 jam. Kalau di Indonesia mungkin sekitar 12 sampai 14. Kalau di luar negeri bisa jauh lebih panjang tergantung musimnya. Kadang bisa sampai malam jam 8, jam 9. Dan ini dilakukan selama 29 sampai 30 hari. Nah, kalau tadi intermittent fasting itu metodenya beda-beda tergantung jenisnya apa. Bisa seperti puasa Daud, bisa seperti 52. 52 itu adalah puasa 5 hari makan, 2 hari puasa. Atau mungkin di muslim kita familiarnya puasa Senin Kamis. Nah, itu juga termasuk intermittent fasting. Nah, salah satunya yang sekarang menjadi
dilirik oleh orang luar, itu Ramadan diural fasting. Dan ternyata setelah diteliti, ternyata Ramadan diural intermittent fasting ini juga memiliki efek yang sangat baik, yaitu bisa menurunkan profil lemak dan juga berat badan pada 57 orang yang menjadi partisipan di penelitian ini, ternyata mereka turun. Padahal sebelumnya mereka obes dan overweight, ternyata setelah menjalankan diural intermittent fasting, itu mengalami penurunan berat badan. Nah, di sini juga ada beberapa meta-analisis. Kalau tadi itu hanya single analisis, kalau di sini sudah meta-analisis yang merupakan gabungan dari banyak penelitian. Mungkin adik-adik SMA, kalau misalnya kita meneliti, biasanya cuma ada satu. Kalau meta-analisis ini adalah gabungan dari banyak penelitian yang dijadikan satu artikel. Jadi kita bisa lihat banyak sumber, dan kita bisa mencakup satu kesimpulan yang sama. Dan dari meta-analisis dari Ramadan diural intermittent fasting ini, ternyata ada perubahan berat badan. Dari 25 penelitian yang digabungkan menjadi satu di Asia Barat, itu ternyata ada signifikan ataupun ada perubahan berat badan yang signifikan. Jadi benar-benar turun berat badannya. Tapi ternyata sudah turun, tapi ternyata di akhir ataupun setelah Ramadan naik lagi. Jadi 2 minggu sampai 5 minggu setelah puasa berakhir, ternyata ada penaikan lagi. Selanjutnya. Nah, di sini dari jurnal yang berbeda, ternyata dari 21 analisis, partisipannya 830 orang, itu ternyata ada penurunan, tapi memang dilihat signifikannya di laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Kenapa? Kenapa perempuan tidak signifikan nih penurunannya, tapi tetap ada penurunan. Kemudian ada 70 studi yang lainnya, itu juga ternyata memiliki hasil bahwa ada korelasi yang positif, ada hubungan yang positif ternyata dari puasa Ramadan dengan penurunan berat badan. Dan biasanya walaupun tetap turun selama bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan ternyata naik lagi. Dan ini hampir semua penelitian yang saya baca, jurnal-jurnal yang saya cari, hampir memiliki hasil yang sama seperti ini. Jadi ternyata puasa Ramadan kita turun, setelah Ramadan ternyata naik lagi. Ini juga sama, ini dari hasil penelitian bisa kita lihat ya, pre-Ramadan itu sebelum Ramadan. Itu rata-ratanya 78,76 kg berat badannya dari banyak 48 orang. Setelah Ramadan turun jadi 77 kg. Dan itu jika kita analisis itu signifikan. Yang artinya memang ada penurunan yang nyata seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih. Sebelum Ramadan 70, Ramadan minggu kedua turun 69, Ramadan ketiga turun lagi. Kemudian tapi setelah Lebaran naik lagi. Nah, tapi walaupun di sini tidak signifikan, tapi ada pola penurunan dan juga penaikan berat badan. Nah, terus gimana caranya? Kenapa harus ada peningkatan? Terus kenapa ada yang turun, ada yang enggak pas puasa? Nah, kita lihat dulu. Di sini kita punya namanya pedoman gizi seimbang. Mungkin tadi sudah lihat dari PPT Pak Aris, bahwa kita untuk bisa hidup sehat, kita untuk bisa mendapatkan asupan yang baik, kita bisa mengikuti pola ini. Jadi di paling bawah dari tumpengnya itu ada aktivitas fisik, olahraga, kemudian ada cuci tangan, kemudian air minum, kemudian selanjutnya ada makanan pokok yang porsinya jauh lebih besar. Kenapa makanan pokok harus besar? Karena biasanya orang diet, saya mau diet tapi saya nggak usah makan nasi aja, biar langsung turun. Padahal tidak, jangan seperti itu. Karena makanan pokok memiliki porsi yang besar karena sebagai sumber tenaga. Kalau misalnya kita sahur, kita hanya makan sayur-sayuran, itu belum sampai siang hari kita sudah lemas. Karena apa? Energi yang semua yang kita butuhkan itu langsung cepat habis. Kita tidak punya cadangan baru seperti itu. Terus yang kedua ada sayuran dan buah-buahan, ini berfungsi sebagai zat pengatur. Apalagi kita lagi di musim COVID ya, kita butuh antioksidan, kita butuh vitamin, kita butuh mineral. Kemudian yang ke atasnya lagi ada sumber protein. Protein ini berfungsi untuk saya sebagai zat pembangun. Nah, kalau misalnya kita harus berpikir, kemudian zat-zat gizi lain itu juga bisa di metabolisme kalau ada protein. Ada beberapa zat gizi yang sangat butuh protein.
Kemudian yang paling atas, yang paling pucuk, itu adalah gula, garam, dan lemak. Kenapa paling kecil? Karena itu harus kita batasi. Nah, ini bisa kita lihat 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama, kita harus makan makanan yang beraneka ragam. Dan harus bersyukur. Kenapa harus beraneka ragam? Karena sumber makanan itu tidak semuanya ada satu makanan yang punya semuanya. Jadi kenapa kalau misalnya kita maunya lengkap, kita mau zat gizinya cukup, kemudian sesuai, itu kita harus dapatkan dari banyak bahan makanan. Kemudian yang kedua itu makan sayur dan buah, kemudian makanan pokok. Jadi kalau mau diet jangan langsung tidak makan nasi. Bisa makan nasi tapi kita harus restriksi, kita harus batasi. Kemudian keempat ada protein, kemudian membatasi makanan yang manis dan berlemak. Kemudian biasakan sarapan. Kalau sekarang kita lagi puasa, biasakan sahur. Jangan sampai sahurnya terlewat. Dan sahur itu baiknya kita akhiri atau misalnya kita sahur mendekati imsak. Jangan sampai saya nggak mau saya sahurnya sebelum tidur aja deh, biar puasanya, biar berat badannya tidak terlalu naik. Jadi saya mau sahurnya diawalkan. Padahal baiknya sahur itu mendekati imsak. Supaya kenapa? Biar metabolisme ataupun pemecahannya itu bisa jauh lebih lama. Jadi kita bisa beraktivitas jauh lebih enak. Jadi tidak mudah cepat lapar, cepat linglung dan lesu seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah, di sini mungkin tadi sudah diperlihatkan oleh Pak Aris. Untuk bisa mengaplikasikan dari tumpeng gizi tadi, kita bisa ikuti ini ilustrasi dari isi piringku. Jadi kalau misalnya mau makan sahur, buka, bisa. Oh, berarti sayurnya 1/3, nasinya 1/3, kemudian lauk pauk 1/6, dan buah-buahan 1/6. Itu sudah cukup, itu sudah sesuai. Dan untuk sayuran dan buah-buahan sendiri, lebih berwarna lebih baik. Karena apa? Masing-masing warna di sayuran itu memiliki kandungan yang berbeda-beda dan fungsi yang berbeda-beda. Contohnya, yang kuning dan orange itu kaya akan beta-karoten dan B kompleks. Jadi untuk sistem imun kita butuh nih sayur-sayuran yang berwarna kuning ataupun orange. Kemudian orang-orang yang punya hipertensi ataupun kolesterolnya tinggi, itu bisa mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan yang berwarna putih. Karena kaya akan vitamin E, yang bisa memperlancar ataupun menjaga profil kolesterol dan juga tekanan darah. Selanjutnya. Nah, ternyata dari Kementerian Kesehatan juga sudah mengeluarkan satu model piring. Kalau misalnya normalnya kita lihat piringnya model Y, untuk obesitas kita bisa menggunakan model piring T. Seperti apa bedanya? Kalau misalnya di isi piringku yang biasanya sayuran dan buah-buahan itu memiliki porsi yang hampir sama dengan makanan pokok. Tapi kalau di model piring T untuk obesitas, sayur dan buah itu memiliki proporsi yang jauh lebih banyak. Kenapa? Karena serat bisa memperlancar pencernaan dan juga bisa memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Makanya kita punya anjuran, kalau misalnya ingin makan ataupun mengkonsumsi sebuah makanan, kalau misalnya ingin memberikan rasa kenyang yang jauh lebih banyak, kita makan sayur dan buahnya di awal. Kemudian baru makan makanan pokok dan juga lauk pauknya, seperti itu. Jadi buah yang biasanya identik dengan dessert, itu dimajukan saja. Jadi seratnya masuk dulu ke tubuh. Dan jangan lupa minum 8 hari. Selanjutnya, jangan lupa minum juga harus sesuai. Kalau misalnya kita punya anjuran 8 gelas per hari, kalau di bulan puasa gimana? Sedangkan di bulan puasa waktu kita makan itu banyaknya malam. Sedangkan malam juga kita harus istirahat, kita harus tidur. Nah ini gimana 8 gelasnya bisa tercapai? Kementerian Kesehatan juga sudah memberikan anjuran bagaimana kita harus minum di bulan Ramadan. Pertama di sini ada gelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ada waktunya. Jadi kita bisa mengikuti ritme ini dan tetap bisa memenuhi kebutuhan cairan. Kalau lebih gimana? Tidak apa-apa, bagus. Berarti sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing saja. Tapi minimal harus 8 gelas per hari. Dan juga jangan lupa,
Tadi di tumpeng gizi paling bawah ada gambar aktivitas fisik atau berolahraga. Dan untuk obesitas juga sangat dianjurkan untuk beraktivitas, walaupun di bulan Ramadan tetap beraktivitas. Caranya bagaimana? Anjurannya itu kita lakukan selama 30 menit setiap hari. Dan waktunya itu terserah, bisa sebelum buka, sekitar 1 jam sebelum buka, kita olahraga dulu. Sudah olahraga, terkuras habis energi dan tenaganya, langsung bisa di-replace karena bentar lagi buka. Nah itu bagus. Atau setelah buka, sebelum taraweh, kita juga olahraga itu bisa. Karena kan cuma 30 menit, tidak lama. Jadi seperti itu. Dan juga dianjurkannya itu, untuk aktivitasnya itu intensitas ringan. Jangan sampai ingin olahraga, tapi langsung olahraga yang berat. Itu yang tadi punya motivasi atau niat yang bagus, karena sudah merasakan olahraga itu ternyata berat banget, susah. Padahal bulan puasa sudah lapar seharian, terus tiba-tiba olahraganya berat. Yang tadinya motivasinya besar, tiba-tiba jadi malas lagi berolahraga. Makanya untuk aktivitas fisik sendiri, intensitas ringan saja. Contohnya seperti apa? Bersepeda, jalan cepat, renang. Nah itu bisa dilakukan. Dan jangan lama-lama, 30 menit juga cukup. Selanjutnya. Nah tadi olahraga itu saya lupa, walaupun kita bisa olahraga di luar, tapi jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Jadi walaupun olahraga tetap harus pakai masker. Karena dari penelitian juga, dari beberapa penelitian dari dokter spesialis olahraga menyebutkan bahwa ternyata olahraga dengan intensitas sedang sampai ringan itu tidak mengganggu pernafasan. Jadi kalau misalnya kita olahraga sambil pakai masker juga tidak masalah. Kemudian seperti yang di tumpeng gizi tadi, batasi gula, garam, dan lemak. Berapa banyak sih yang sebenarnya dibatasi? Itu seperti ini, konsepnya 4-1-5. Gulanya itu cukup 4 sendok, garamnya 1 sendok, dan lemak 5 sendok. Jadi sehari itu sebenarnya cukup untuk sekian, 4-1-5. Kalau lebih dari itu sudah lebih dari kebutuhan kita. Dan kalau misalnya sudah lebih, kita balik lagi ke slide yang tadi, adanya kelebihan asupan sehari yang lebih besar dibandingkan kebutuhan. Jatuhnya apa? Obesitas dan kenaikan berat badan. Kemudian untuk para perokok, di sini kita ternyata diberikan waktu yang ideal. Ternyata untuk di bulan Ramadan sendiri itu waktunya sangat ideal untuk bisa berhenti merokok. Kenapa bisa? Karena kita dipaksa untuk tidak merokok dari waktu fajar sampai terbenamnya matahari. Nah ini bisa menjadikan metabolisme tubuh kita, menjadikan tubuh kita lebih beradaptasi. Ternyata saya sanggup ternyata tidak merokok dari pagi sampai maghrib. Dan kenapa tidak dilanjutkan dari malam sampai subuh, seperti itu. Mungkin bisa pelan-pelan dicoba. Kemudian selanjutnya, ternyata sudah habis, jadi untuk materi hari ini tentang perubahan berat badan, ternyata memang puasa bisa menurunkan berat badan, tapi ada penaikan setelah bulan puasa. Berarti ini ada warning nih untuk kita. Kalau misalnya lebaran, jangan sampai balas dendam. Biasanya di rumah itu menu lebaran ada rendang, opor, gulai, semur. Sayurnya jarang. Nah itu biasanya kita bisa konsumsi 1 minggu sampai 2 minggu menu lebaran nih. Dan sayurnya terkadang dilupakan. Sayurnya ada, tapi apa? Acar. Nah, itu kita harus lihat lagi tadi di piring makanku. Kalau misalnya lebaran, coba isi piringku juga diterapkan. Seperti itu. Jadi tadi hasil bahwa 2 minggu sampai 5 minggu setelah puasa, kenaikan berat badannya tidak terjadi. Dan juga mungkin setelah puasa kita kan ada ya anjurannya untuk puasa bulan Syawal. Dan itu kenapa tidak kita lakukan? Kan kita 1 bulan sudah terbiasa ya untuk puasa, kemudian kita lanjutkan lagi nih supaya jangan sampai setelah bulan puasa saya balas dendam. Saya mau makan semua. Kalau misalnya sudah bosan rendang, opor, carinya bakso, mie ayam, terus apa lagi? Jajan-jajanan, itu balas dendam. 1 bulan saya tidak bisa makan ini secara bebas, setelah puasa saya mau makan ini. Jatuhnya jadi obesitas. Tadinya turunnya 1 kilo, kata Pak Aris, setelah lebaran naiknya 5 kilo. Itu bahaya. Jadi seperti itu ya.
Mungkin cukup sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.